Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa hari ini, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat informasi gereja terkini. Sudah? Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kita mau baca bersama-sama visi dan value GBI Astik. Visi dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang berakar dalam firman, hidup berkemenangan dan berdampak. Value GBI Astik, antusias, sehati, tulus, integritas, dan guyup. Ya, selamat atas kelahiran Ayako Excelora hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, anak dari Bapak Aris Rianto dan Ibu Maria Magdalena. Ada doa pagi setiap Selasa jam 5 pagi melalui Zoom GBI Asem 3, doa puasa hari Jumat jam 11.30 dan jam 12.30 waktu Hong Kong melalui Zoom GBI Asem 3. Pertemuan profetik bersama dengan tim Grow Community Church Jakarta dari pengembalaan Pastor Andi Cokro hari Senin tanggal 15 Juni jam 7 malam. Prophetic Training diadakan hari Selasa tanggal 16 Juni jam 9 pagi sampai jam 3 sore, akan dilayani oleh Grow Community Church Jakarta. Paling lambat pendaftaran hari Senin, udah lewat ya. Oke. Revival Worship Night terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 16 Juni jam 7 malam di GBI Astik. Hari Sabtu tanggal 20 Juni Spark Kids Goes to Arrow Community jam 5 sore. Next, ibadah raya hari Minggu 21 Juni, ibadah 124 dilayani oleh Pendeta Johannes Rusli dan ibadah 3 oleh Ibu Sianawati. Ibadah Menjasem jam 9 pagi dilayani oleh Pendeta Muda Jenny Esther Kesia, untuk Hong Kong Pendeta Pratama Bonita Adela, dan untuk Serayu Pendeta Pratama Ruth Eliseba. Speak Up for the Voiceless dilayani oleh Pendeta Muda Iliana Widodo hari Jumat hari Jumat tanggal 26 Juni jam 6 sore di GBI Asem 3 untuk para wanita ya. Kemudian ada persembahan dan persepuluhan. Kalau di Serayu ada persembahan nanti yang akan dimasukkan ke kotak persembahan. Kemudian ada prophetic merch. Ada kaos ya. Ya, dijual. Ya, dijual di Asem 3 Pusat. Ya, di gereja pusat ya Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungi nomor telepon yang tertera. Ya, kita akan baca ayat bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Mari kita mulai. Kita connecting time dulu Bapak Ibu. Ya,
Apakah kita orang yang lebih suka bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Ya, mari Bapak Ibu bisa connecting time. Michelle suka sendiri apa sama-sama? Sama-sama. Ya, saya juga sama-sama supaya lebih. Iya, baik. Mari Bapak Ibu. Amin. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Bapa, setiap penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini ya Bapa. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Sore hari ini kami satukan hati kami ya Bapa. Kami mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Buat Bapak Ruben Adi sebagai ketua sinode, buat Pendeta Daniel dan Ibu Agnes Bapak sebagai gembala sidang GBI, buat Om John Bapak sebagai gembala senior dan pendiri GBI Astik, juga hamba-Mu Pendeta Handoyo Bapak sebagai gembala sidang Serayu. Mari Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap hamba-Mu ya Bapak, dengan urapan-urapan yang baru ya Bapak. Engkau yang memampukan setiap hamba-Mu ya Bapak untuk melakukan Tuhan Yesus apa yang Tuhan perintahkan ya Bapak. Kami tahu ini tidak mudah Bapak, tetapi dengan pengurapan yang dari Engkau ya Bapa, mereka boleh Tuhan Yesus melakukan ya Tuhan misi dan visi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehidupan mereka Engkau berkati lebih baik lagi ya Bapa. Keluarga mereka menjadi kesaksian buat setiap kami ya Bapa. Engkau pimpin mereka terus berjalan di dalam kebenaran ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi teladan buat setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau baik ya Bapa. Dan sore hari ini kami satukan hati juga Bapa. Kami bawa kota dan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang mengurapi kota dan bangsa kami ya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa dan kota kami ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau yang mengurapi ya Bapa. Berikan kepada pemimpin bangsa dan kota kami ya Bapa, yang mengerti akan hatinya Engkau ya Bapa, yang tidak hanya memikirkan kepentingan mereka, tetapi boleh membawa kota dan bangsa kami lebih baik lagi ya Bapa, untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa. Engkau memberikan hati kepada kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji Engkau. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berat boleh dilepaskan, karena hadirat-Mu ada di tempat ini. Terlebih Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapi dan pakai lebih lagi ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan sore hari ini boleh menjadi kemenangan dan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan membebaskan roh kami untuk kami menyembah Engkau. Haleluya, amin. Amin. Beri salam satu dengan yang lain. Katakan, senang bertemu dengan saudara. Selamat beribadah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Dia gunung batuku, karena Yesus adalah kota benteng hidup kita. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak
kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Kita nggak bisa hidup tanpa tuntunan Roh Tuhan. Minta urapan Tuhan turun ke atas hidup kita. Karena itu yang menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita sembah Dia. Haleluya. Syukur Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Panggil Roh Kudus untuk diam di dalam hidup kita. Pulihkanku.
Kudus. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbalau, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya Yesus, memulihkan hati. Serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, ku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah menjalani hidup hari ini, tapi kami yakin dan kami percaya ketika kami bersama Engkau ya Roh Kudus, maka kami bisa melalui setiap masalah, setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau terus tuntun kami membutuhkan tuntunan-Mu, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hari ini bukanlah hari yang mudah untuk kita jalani ya. Bensin Pertamax mulai naik jadi 16.250 ya. Kita pikir itu kan bensin Pertamax, yang penting bensin yang biasa nggak naik, tapi itu bisa mempengaruhi hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kondisi negara kita hari-hari ini. Kemarin ada demo juga di Jakarta, tapi puji Tuhan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun sempat memanas. Ya, sepertinya dia lelah kok Iwan, gitarnya lelah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tapi sekali lagi kita tidak usah takut. Kalau Roh Kudus beserta kita, ya pasti Roh Kudus akan menuntun kita kepada apa yang harus kita lakukan. Dia akan memberikan kita hikmat. Tadi pagi Pastor Doni dari Grow Center khotbah tentang tuntunan Roh Kudus. Ada satu kalimat yang menurut saya ini kalimat ekstrim tapi luar biasa. Dia berkata seperti ini, bahkan kalau surga atau di surga tidak ada Tuhan Yesus, maka aku nggak ingin pergi ke surga. Kalau di neraka ada Tuhan Yesus, aku ingin pergi ke neraka, dia bilang gitu.
Artinya selama ini orang lebih mementingkan begini, aku mau ke surga, surga jadi tujuan utama kehidupan mereka. Tapi mereka lupa atau mereka tidak mau hidup mengenal si pemilik surga. Kita cuma pingin surganya aja. Kita berkata, aku pingin berkat Tuhan, aku pingin berkat-berkat Tuhan mengalir, tapi kita tidak pingin mengenal yang punya berkat itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, artinya begini, sebetulnya tujuan hidup kita yang utama adalah kita ikuti apa maunya Roh Kudus. Yang mau percaya katakan amin. Kita ikuti apa maunya Roh Kudus. Bukankah kita seringkali berkata bahwa kita pengen supaya Tuhan membawa kita keluar dari masalah, kita pengen supaya Tuhan membawa kita keluar dari pergumulan hidup ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, seringkali Roh Kudus malah pengen kita masuk kepada badai, bukan keluar. Nah, kalau tujuan kita hanya berkatnya saja, maka jelas ketika Roh Kudus tuntun kita masuk kepada badai, kita enggak akan ada yang mau. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, penting sekali ya kita mengikuti Roh Kudus kemana arahan Roh Kudus. Ada satu ayat Bapak Ibu yang coba kita akan baca. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai ayat 14. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini. Tadi ikat pinggang punya siapa Bapak Ibu? Punya Paulus. Akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Karena ini ada Roh Kudus sudah ngomong bahwa ikat pinggang, yang punya ikat pinggang ini akan diikat. Ayat 13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, maksud saya gini, apa yang Roh Kudus inginkan itu yang Paulus mau lakukan. Kadangkala kita berpikir Roh Kudus pengennya kita keluar dari badai. Ya, ujung-ujungnya memang Paulus, ya Bapak Ibu, ketika dia ditangkap, dia dipasung, Paulus menyanyi memuji Tuhan, dia terlepas, dan lain sebagainya. Tapi memang akhirnya Paulus harus mati sebagai martir di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, jadi mari kita mau ikut kemana tuntunan Roh Kudus. Itu yang dibagikan tadi pagi di GBA Asem 3, nanti Bapak Ibu sepenuhnya bisa lihat di YouTube.
Nah, yang saya mau bagikan pada sore hari ini adalah Bapak Ibu, Roh Kudus ingin supaya setiap keluarga membangun satu kesatuan, yaitu di dalam mesbah keluarga. Saudara, keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Satu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan sendiri adalah lembaga keluarga. Di Taman Getsemani, Tuhan belum membentuk lembaga apapun, lalu dia tiba-tiba melihat Adam kok sendirian. Ya. Mungkin Adam pagi-pagi bangun pagi, puji Tuhan, seger, tapi dia nyanyi sendiri lagi. Tahu lagu itu? Lihat gajah kok berdua ya, monyet kok berdua, kok aku sendiri gitu ya. Maaf ini nggak ngerasani yang jomblo ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan operasi Hawa, ya kan? Dioperasi. Nah, saudaraku, Tuhan operasi Adam, lalu kemudian dibentuklah Hawa. Ya, ini menjadi pertanyaan. Jadi kira-kira Adam dan Hawa lebih kuat yang mana? Kalau Adam diciptakan dari tanah liat. Kalau Hawa diciptakan dari tulang. Tanah sama tulang kuat mana? Wanita menjawab tulang. Kita bersyukur tulangnya Tante Melan sudah kembali menyambung kembali. Ya. Nah, jadi Tuhan menciptakan itu dan Tuhan konsen dengan yang namanya keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu, ingat Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat di mana? Pesta pernikahan. Waktu itu yang kurang apanya? Anggurnya. Itu ya zaman dulu kalau pesta pernikahan dan kurang, wah itu sesuatu yang memalukan. Kita sudah tahu ceritanya ketika dicedok, Tuhan Yesus berkata, bawalah itu ke pemimpin pernikahan. Yang tahu itu air siapa? Pelayan yang nyedok. Waktu dia bawa, wah ini bahaya nih, bisa-bisa aku dipecat ini. Karena air disuruh dicicipi gitu ya. Setelah dibawa, saya ingat khotbahnya Tante Christine. Kapan air itu berubah menjadi anggur? Kata Tante Christine, waktu dicedok air itu belum berubah jadi anggur. Tapi waktu air itu mulai dibawa kepada pemimpin pesta pernikahan, air itu mulai jadi anggur. Dicicipi, ya silakan dibagikan. Karena mereka sudah kekurangan anggur, dibagikan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba mereka ngomong, wah biasanya kita minum yang enak dulu, habis itu lama-lama disediakannya yang kualitas yang enggak enak gitu. Tapi ini enak, lebih enak dari yang tadi kita minum. Karena memang itu mujizat yang Tuhan lakukan di dalam keluarga. Ya. Doakan saja Bapak Ibu, semoga kita semua bisa mencicipi anggur Kana ya. Kalau Tuhan kehendaki tanggal 19 saya akan berangkat ke Israel. Besok tim dari turnya akan datang. Siang saya akan audiensi dengan Pak Wali. Besok siang, sorenya dengan beberapa saudara. Kalau saudara mau ikut silakan. Karena berapa kali Pak Wali tanya-tanya tentang tur ini, daripada saya yang jawab ya. Udah langsung CEO-nya saja tak suruh datang ke sini, suruh jawab. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengadakan
mujizat di dalam keluarga. Jadi betapa keluarga itu sangat penting. Tapi akhirnya keluarga ini dirusak oleh dosa. Pembunuhan pertama terjadi di dalam keluarga. Siapa yang dibunuh? Habil. Yang membunuh? Kain. Kain membunuh, ya tahu Kain membunuh Habil. Kain membunuh 1/4 manusia yang ada di bumi. Karena waktu itu cuma berempat saja sih mereka. Adam, Hawa, Kain, Habil. Kalau satu dibunuh kan berarti 1/4 orang di bumi dibunuh oleh Kain. Di dalam keluarga, kita mengerti betapa keluarga akhirnya mengalami kehancuran demi kehancuran. Dan Tuhan mau pulihkan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dulu pernah ada seorang hamba Tuhan, dia berpergian ke luar negeri, naik pesawat. Di pesawat dia ketemu dengan seseorang, lalu kenalanlah mereka. Setelah kenalan, lalu di pesawat ada dibagiin makanan, berarti ini pesawat yang perjalanannya jauh saudara ya. Kalau perjalanannya jauh tuh mau minta makan, minta minum bebas. Itu sudah include di tiket yang dibayarkan. Lalu, Pak mari makan. Oh enggak. Dia enggak mau, lalu ditanya, apa Bapak berpuasa? Lalu dia jawab, iya saya berpuasa. Lalu dia mulai berpikir, yang berpuasa agama apa ya? Apakah Bapak seorang Muslim? Oh bukan katanya. Lalu yang puasa apalagi Kristen? Apa Bapak seorang Kristen? Oh bukan. Yang puasa apalagi ya? Terus dia tanya, lalu Bapak dari mana? Dia jawab, saya dari pengikut gereja setan. Gereja setan juga berpuasa. Tujuannya untuk apa? Terus dia ngomong, supaya keluarga-keluarga itu tidak harmonis, keluarga-keluarga itu rusak. Suami istri yang hubungannya rusak, maka anak-anak akan ikut terbawa menjadi rusak. Nah, saudara, makanya Tuhan ingin kita dipulihkan. Dalam keadaan zaman sekarang ini, kita tahu bisnis tidak mudah, kita tahu pekerjaan juga tidak mudah. Yang bisnis ngalami, aduh berat. Yang kerja ngalami, aduh ditekan sama bos harus seperti ini. Beberapa yang gak kuat keluar dari pekerjaan. Saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena memang masa-masa sekarang masa-masa yang sulit, ya. Tapi akan lebih sulit kalau dalam zaman seperti ini maka keluarga tidak bersatu di dalam Tuhan. Habis sudah kita saudara. Firman Tuhan Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita bukan lagi mencari berkat, tapi berkat itu diperintahkan kepada orang-orang yang hidup rukun. Yang pertama kita harus rukun adalah keluarga. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, namanya Aquila dan Priscilla. Ini suami istri. Ya. Apa yang bisa kita teladani dari kesatuan suami istri ini? Yang pertama Bapak Ibu, coba buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ya, ayat 2 sampai ayat 3. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus.
ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus itu kerja, Bapak Ibu. Pekerjaannya bikin kemah. Ternyata Aquila dan Priscilla juga pekerjaannya sama. Mereka bikin kemah. Yang pertama, apa yang kita teladani dari kehidupan Aquila dan Priscilla? Mereka satu visi dalam pekerjaan. Jadi suami istri ketika mengalami kesulitan, ayo hadapi bersama-sama. Berdoa bersama-sama, hadapi bersama-sama. Ya. Lalu kemudian apa? Percaya, saling menopang satu dengan yang lain. Berdoa supaya ekonomi keluarga ini bisa dibangkitkan. Dengan cara apa? Enggak tahu, Tuhan punya cara macam-macam. Ya, Tuhan punya cara macam-macam. Tuhan bisa pakai segala cara untuk memberkati kita. Amin. Ada seorang anak yang belajar di luar kota, pingin ikut acara tapi nggak punya uang. Tiba-tiba ada temennya berkata, aku nggak jadi ikut, kamu menggantikan. Itu salah satu pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bingung karena uang semesterannya naik, uang kosnya terpakai untuk kos. Tiba-tiba ada orang yang memberkati sebesar yang dibutuhkan. Tuhan bisa bekerja melalui berbagai cara. Mungkin gak uang glotak langsung tinggal ada di hadapan kita, tapi bisa melalui pertolongan-pertolongan yang lain. Yang kedua, mereka satu hati dalam pelayanan dan keramahan. Coba Renat buka di dalam Roma 16. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, ini kata Paulus ya. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Karena mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Paulus memberikan salam kepada Priscilla dan Aquila, yang dikatakan bahwa mereka melayani dengan sangat luar biasa. Bahkan dikatakan rumah mereka menjadi Bapak Ibu? Gereja untuk orang berkumpul bersama-sama, menyembah Tuhan, mempelajari Alkitab. Saudara sebagai suami istri harus saling dukung satu dengan yang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan gak harus yang ada di depan mimbar. Apa saja saudara bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga saudara, mereka satu suara dalam mendidik orang lain. Coba buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-26. Ini cerita tentang Apolos ya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Apolos mengajar dengan berani. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia, Apolos, ke rumah mereka
dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya. Jadi Apolos dalam khotbahnya menyatakan tentang jalan Allah ini, tapi ternyata salah penjelasannya Apolos. Lalu Aquila dan Priscilla, ayo ke rumah. Setelah ke rumah, disampaikanlah tentang jalan Allah. Ya, dia mendidik orang lain, membuat pemahaman si Apolos ini kembali dibenarkan. Saudara, langkah praktis dalam menjaga kesatuan keluarga bagaimana? Yang pertama, bangun mezbah doa bersama. Saya tahu ini tidak mudah, apalagi kalau ada anak yang sudah ada di luar kota. Tapi bukankah sekarang kita diberi kemudahan, bisa WA call, bisa Zoom, atau Google Meet atau apapun, saudara bisa lakukan. Ya, coba adakan mungkin 10-15 menit ya untuk berdoa memuji Tuhan bersama-sama. Yang kedua, miliki komunikasi yang terbuka dan empatis. Bukan untuk menyerang, tapi miliki rasa empatis. Mungkin anak kita nilainya kurang baik, tapi ketika mereka menjelaskan, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mereka tetap memiliki nilai seperti itu. Coba belajar untuk ngobrol dan miliki rasa empatis. Ya, miliki rasa empatis. Mendengarkan pasangan, mendengarkan anak dengan rasa empatis. Ya. Yang ketiga, saling mendukung dalam visi dan tugas aksi nyata. Jangan biarkan salah satu anggota keluarga merasa berjuang sendirian. Semua baik dalam hal mendidik anak, mengelola keuangan maupun pelayanan, mari jadikan sebagai teamwork. Tadi di awal lebih suka kerja sendiri apa lebih suka kerja secara tim? Kalau orang introvert lebih suka sendiri. Karena aku sendiri aja enggak terpengaruh. Nanti si A bisa enggak, si B bisa enggak. Nanti kalau kumpul ada yang enggak ikut kerja malah jadi bikin jengkel, aku semua yang ngerjain misalnya kayak gitu. Itu orang-orang introvert. Tapi ada orang yang aku bisa bikin sendiri tapi lebih enak kalau bikin secara grup karena ada banyak ide-ide misalnya seperti itu. Nah, tetapi mau nggak mau kalau di dalam keluarga Bapak Ibu harus sebagai satu teamwork ya. Kita harus kompak di dalam keluarga. Apapun yang terjadi kita kompak dalam keluarga. Ya. Saya diceritain Pak Wawan Bu Mimin itu keluarga mereka kompak. Orang tua ngalami apa anak-anak tahu. Orang tua mau melakukan apa anak-anak support. Ya nggak apa-apa Pak, ayo support. Saya mendengarkan cerita mereka dan saya percaya Bapak Ibu Saudara walaupun sulit tapi ketika ada kekompakan maka itu akan sangat membantu dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin, kesanalah berkat itu akan diperintahkan bagi orang-orang yang mau bersatu bersama-sama. Ya. Jadi Bapak Ibu mari mulai untuk saling menjalin kesatuan di dalam keluarga melalui doa dan lain sebagainya itu yang tadi sudah saya sampaikan. Saudara, kesimpulan dan penutup. Kesatuan keluarga bukan suatu yang terjadi secara kebetulan tiba-tiba celing seperti itu.
Tapi kesatuan keluarga adalah sebuah keputusan dan perjuangan. Kenapa ada kata perjuangan? Karena enggak mudah. Enggak mudah. Tapi coba dimulai dari suami dan istri. Om John dulu ya ketika pemberkatan pernikahan sering ngomong gini. Pak Yosef kan baru saja kan diberkati pernikahan kan. Masih ingat enggak? Om John sering ngomong gini. Hai suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar atasnya. Tapi kalau kira-kira sudah terlanjur kasar, apa yang harus dilakukan? Suami-suami, nyuwun sewu. Nyuwun sewu, kulo khilaf. Tapi kadang kalau itu cuman maaf saja. Barangkali Bapak Ibu di kantor gampang minta maaf atau ngucapin terima kasih kepada orang lain, kepada bawahan kita yang melakukan sesuatu. Tapi jangan-jangan kita sulit untuk mengatakan maaf atau terima kasih kepada pasangan kita. Dari hal-hal yang sederhana seperti itu Bapak Ibu. Ya, dari hal yang sederhana sampai akhirnya kita bisa menjadi suami istri yang kompak kayak Aquila dan Priscilla tadi. Ketika suami istri bahkan anak-anak sepakat untuk menaruh Tuhan di pusat hidup mereka, maka badai apapun yang datang menghantam tidak mampu meruntuhkan rumah tangga tersebut. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini ayo bareng-bareng, hadapi bareng-bareng. Ngomong ke anak-anak, papa lagi sulit ini, pekerjaannya papa lagi sulit, doain papa. Anak-anak mulai berdoa. Ya, anak-anak mulai berdoa. Jadikan firman Tuhan ini bukan hanya pengetahuan, tapi ayo kita lakukan. Suami istri sampai ke anak-anak, percayalah masa-masa yang kita hadapi kita akan lewati bersama-sama. Saya pernah melihat sebuah tayangan di mana ya? Di Facebook apa di Instagram saya lupa. Jadi suami istri itu nelpon. Ini Bu, nggak tahu ini. Dia bikin video. Seolah-olah dia lagi teleponan sama dirinya sendiri di tahun 10 tahun kemudian. Jadi, handoyo gitu. Lalu 10 tahun kemudian suami istri juga bikin video. Halo, apa kabar gitu. Yang di zaman 10 tahun sebelumnya dia bikin video ngomong, "Gimana kabarmu sekarang?" Lalu setelah 10 tahun kemudian orang yang sama dia jawab, "Puji Tuhan, kita baik-baik saja." Lalu dia ngomong gini, "Ingat enggak mobil impian kamu?" "Oh iya, aku ingat, aku pingin kalau nggak salah, aku pingin punya mobil Pajero," katanya gitu. Tuh mobilnya hari ini kita sudah punya, katanya seperti itu. Terus, "Ingat nggak motor kita yang lama?" "Oh iya, aku ingat." Masih ada sampai sekarang karena aku nggak jual dan itu menjadi kenang-kenangan, itu menjadi motor di mana perjuangan kita. Nah, ini sekarang motor kita bukan cuma satu, tapi ada dia tunjukkan ratusan motor, karena memang kebetulan dia punya perusahaan sekarang, karyawannya banyak, dan mereka pakai motor itu. Dia ngomong dengan diri mereka sendiri. Ya saudara nggak harus rekam seperti itu ya. Tapi kalau saudara mau tulis boleh.
2026 aku ngalami seperti ini. Aku masuk kepada titik nol, aku manuver, meninggalkan usaha yang lama, aku beralih kepada apa, sampai nanti kita akan buka catatan itu 10 tahun kemudian. Dan kita percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara akan nangis ketika lihat catatan saudara 10 tahun yang lalu. Bagaimana 10 tahun yang lalu keadaan kita? Dan bagaimana 10 tahun ke depan? Kalaupun kita bukan orang yang tiba-tiba terus punya perusahaan kayak orang tadi. Tapi kalau kita bisa membuat video yang sama dan kita ngomong, puji Tuhan saya masih ada sampai hari ini setelah 10 tahun ngalami masalah yang lalu. Maka percayalah kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Perjalanan yang kita lalui semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Kalau kita pikir nggak mungkin dengan kekuatan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, nyambung dengan apa yang dikhotbahkan di Asem 3, hiduplah dari tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita untuk apa? Untuk keluarga demi keluarga dipulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Ya. Kita minta Roh Allah yang hidup penuhi kita. Biarlah roh Allah itu yang menuntun hidup kita. Roh Allah yang menuntun kehidupan keluarga demi keluarga di tempat ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari suami istri engkau saling menopang. Anak-anak, engkau yang punya anak-anak, dengarkan. Mereka hidup di zaman yang tidak mudah sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja. Berbeda dengan ketika kita masih remaja dulu. Tantangan yang tidak besar. Tapi hari ini tantangan begitu sangat luas. Kita nggak akan bisa membiarkan mereka jalan sendiri. Pegang tangan mereka, doakan mereka setiap hari. Sertakan berkat dari Tuhan turun atas hidup mereka. Karena kita tahu sebagai seorang anak remaja, mereka yang sedang bertumbuh saat ini, itu tidak mudah menghadapi hari-hari ini. Kita harus menjadi keluarga yang kuat, menjadi orang tua yang kuat untuk menopang kehidupan mereka. Mereka dikatakan seperti generasi stroberi
sepertinya indah, menarik, tapi mereka rentan, mereka nggak kuat menghadapi masalah. Itu sebabnya orang tua engkau harus berdiri sebagai penjaga mereka. Haleluya. Percayalah, 10 tahun ke depan kita akan melihat apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat betapa Tuhan menyertai hidup kita. Anak-anak kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan yang buta. Saya undang Pak Atang berdoa buat firman Tuhan. Pak Atang. Kebesaran kuasa-Mu. Pak Atang berdoa buat firman. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami terus disadarkan betapa pentingnya Roh-Mu bergabung dengan roh kami ya Tuhan. Sehingga Engkau yang berjalan di dalam hidup kami. Bukan keakuan kami, bukan kesombongan kami. Tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja, menuntun setiap langkah hidup kami. Kami yakin Tuhan malam hari ini begitu jelas firman-Mu buat keluarga demi keluarga. Engkau akan pulihkan keluarga-keluarga ya Bapa. Engkau akan pulihkan anak-anak ya Bapa. Yesus, Engkaulah Allah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Handoyo. Biarlah Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, baik di tempat ini, baik di gereja pusat, baik di Bamak Tuhan, terutama di dalam keluarganya ya Bapak. Kau berkati Christine, Kau berkati anak-anak mereka. Tuhan, Engkau yang terus menyertai. Kau juga sertai jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu semakin nyata ya Tuhan. Kami bisa melihat gereja-Mu ini Tuhan, bukan 10 tahun ke depan, tapi tahun-tahun ke depan akan ada perubahan yang dari Engkau. Karena kami yakin Tuhan dan percaya kepada Engkau. Engkaulah yang memberi mujizat. Engkaulah sumber dari segalanya ya Bapa. Gereja ini akan dipenuhi dengan jemaat-Mu ya Tuhan, yang takut akan Engkau. Kami juga rindu untuk ada ibadah anak-anak di tempat ini. Biarlah Engkau curahkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan jemaat di tempat ini ya Bapa, yang rindu akan hal ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh pelayan yang ada di tempat ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Nanti berkat dari Bapak Handoyo. Haleluya. Bapak Ibu, angkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa yang memberkati setiap kita, memberikan pengurapan, memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Dan terimalah berkat juga dari Tuhan Yesus, kasih yang selalu mengalir, yang selalu mengampuni, yang selalu menyempurnakan setiap kehidupan kita. Juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang terus memenuhi hidup kita, menuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kami hamba-Mu Melan boleh berdiri di tempat ini. Tadi ini mau berdiri nggak bisa, lagi jatuh bangun, aduh aku nangis, bikin aku nangis, aduh laranya luar biasa. Ini kemurahan Tuhan, saya mendapatkan belas kasih Tuhan bisa berdiri di sini. Kami dapat hadiah dari hamba yang kami kasih,
Itu Pak Handoyo, Pak Gembala, Serayu. Mari kita simak puisinya. Di setiap fajar yang masih remang, saat dunia masih terlelap tenang, langkahmu sudah pasti berderap. Langkahmu sekwalik. Langkahmu sudah berderap dengan pasti. Maaf wis tuwalah. Ibu Melan, perempuan yang berhati murni. Aku barang baca berhati murni, waktu aku baca kakak saya ngono, aja sombong lan hatine murni kayak gitu. Sing nulis dudu aku, sing nulis Pak Gembala. Tanganmu merajut berkat nasi ponggol, menjadikan jawaban perut yang keroncongan dan memanggil bukan sekedar bumbu dan nasi yang kau tata, tapi ada sebongkah cinta dan doa. Setahun lagi Tuhan menambahkan usiamu, menjadikan bukti kesetiaannya yang tak pernah berlalu. Seperti tertulis dalam Mazmur yang indah dan megah. Kebijaksanaan dan kemurahannya selalu mengikutimu tanpa lelah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat itu nyata dalam setiap tetes keringatmu. Warung kecil, kau pancarkan kasih Kristus yang besar, menjadikan saluran berkat, membuat hati sesama berbinar. Selamat ulang tahun Ibu Melan. Yang kekasih, semoga Tuhan Yesus menjagamu dari segala letihmu. Kiranya hikmatnya selalu menuntun di setiap jenggal usahamu. Ya teman-teman. Dan damai sejahtera memenuhi lubuk hatimu. Biarlah kesehatan, sukacita, dan umur panjang. Amin. Menjadikan kado yang terindah datang. Kado yang terindah dari surga datang. Tetaplah menjadi garam dan terang, terus memancarkan. Memancarkan benar ya. Terang terus menyalakan, kok memancarkan kok ya salah. Menyalakan. Selamat hari kelahiran, diberkati engkau senantiasa yang terkasih.
Pak Gembala Ibu Hando. Ibu Hando. Pak Handoyo, Tuhan Yesus memberkati. Hah? Belum. Ada yang belum merasakan bonggolnya, kok antri belum ya?